alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan ayat yang menjadi dasar kewajiban berpuasa bagi setiap umat Islam yang mukallaf. Setiap umat Islam, muslim muslimah yang sudah terkena beban taklif, yaitu terkena beban syariat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban di tahun ke-8, tahun kedua, sehingga Rasulullah SAW sempat mengalami puasa itu 9 kali. Jadi tahun pertama tidak ada kewajiban puasa. Ayat belum turun ketika kewajiban puasa. Saat ayat Al-Baqarah 183 ini belum turun, sahabat dan juga tentunya Rasulullah SAW hanya berpuasa yang kita kenal dengan puasa Asyura atau puasa Muharram. Seakan puasa Muharram saat itu menjadi puasa yang wajib. Setelah turun surat Al-Baqarah 183, Rasulullah mengatakan, dikatakan man sa'a shamahu wa man sa'a lam yasum. Siapa yang ingin puasa di 10 Muharram atau Asyura, disilakan. Yang tidak puasa pun tidak apa-apa. Sebelumnya Asyura itu ditekankan seperti wajib. Ketika turun ayat ini membatalkan semua puasa wajib kecuali Ramadan. Dan setelah turun ayat ini, berikutnya langsung Nabi puasa, dan akhirnya Nabi mendapatkan puasa selama 9 kali. Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh para ulama, selama 9 kali puasa, Rasulullah 29 hari, 8 kali, 1 kali 30 hari. Jadi lebih banyak 29-nya dibanding 30 hari. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalimat ini mencakup iman dan Islam. Karena di dalam kaidah para ulama ahli tafsir mengatakan, kalimat Islam dan iman bila disebutkan bersamaan dalam satu ayat, maka artinya berbeda. Tetapi ketika Islam dan iman itu disebut di ayat yang berbeda, maka artinya sama. Misalkan di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Hujurat ketika cerita tentang disebutkannya ayat iman dan Islam berbeda dengan kalimat wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ini contoh ayat yang menyebutkan kata iman dan Islam dalam satu ayat. Wa qalatil a'rabu amanna. Ingatlah ketika orang Arab itu berkata, amanna, aku telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan wahai Nabi, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkanlah, sungguh aku telah Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam dan iman disebutkan dalam satu ayat, maknanya berbeda. Tidak setiap orang Islam itu beriman. Tetapi setiap orang yang beriman itu Islam. Tetapi ketika kalimat iman atau Islam disebutkan dalam satu ayat, maka maknanya dua. Dia mengandung makna Islam, dia mengandung makna iman. Maka di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuk juga hai orang-orang Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mukmin muslim. Jadi semua orang yang Islam, semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang meninggal tahun 32 Hijriah, pernah mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'afriq sam'ak
imma khairan fatu'mar bihi aw syarran fatunha anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, jika kalian mendengar atau membaca ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, maka kosongkan telingamu, konsentrasikanlah, konsenlah, khusyuklah. Kenapa? Karena saat itu engkau sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pasti mengandung dua. Yang pertama, kalau tidak mengandung perintah yang harus kita lakukan atau mengandung larangan yang harus kita jauhi. Jadi setiap kita baca Al-Quran, ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Setelahnya mesti sebuah perintah atau sebuah larangan. Yang harus kita lakukan perintah itu, yang harus kita jauhkan larangan itu. Nah, di ayat ini sama. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan. Nah, ini di sini menunjukkan setelah panggilan ada perintah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud ini seorang mufassir dari golongan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak mengandung perintah yang harus kita lakukan atau mengandung larangan yang harus kita jauhi. Dan di ayat ini mengandung perintah yang harus kita kerjakan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Oleh karena itu, kata para ulama, orang yang membaca Al-Quran dan dia memperhatikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dia konsen setelah itu, pasti setiap membaca Al-Quran dia akan mendapatkan ilmu. Baik itu larangan atau sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin panggilan ya ayyuhalladzina amanu setelahnya berita. Tidak mungkin. Karena kalau dipanggil pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita tinggalkan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ternyata di ayat ya ayyuhalladzina amanu ini yang kita baca 183 ini, ternyata setelah kita dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka ada perintah yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalimat kutiba alaikum, aujaba alaikum. Kutiba artinya dituliskan. Tapi mufassir mengatakan aujaba, diwajibkan kepada kalian. Jadi kutiba alaikum siyam, aujaba alaikum asyam. Diwajibkan, dituliskan, ditetapkan untuk kalian berpuasa. Dari kalimat kutiba atau aujaba, maka seluruh ulama sepakat ijma' mengatakan, ijma artinya apa? Seluruh ulama tidak ada yang berbeda, bahwa puasa itu hukumnya wajib. Karena berdasarkan kalimat kutiba alaikum. Berarti di seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan di antara mereka yang mengatakan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Bahkan ditambah dengan kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil bait man istata ilaihi sabila. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar, di antaranya adalah berpuasa. Jadi salat, syahadat, salat, zakat, dan juga puasa serta haji. Jadi disebutkan di situ puasa. Begitu juga hadis Umar bin Khattab. Waktu ditanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Qala al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jelas dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa puasa itu menjadi salah satu hukum dasar Islam. Dari adanya ayat dan hadis yang begitu banyak, hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan kewajiban berpuasa, maka ijma
konsensus ulama, ijma ulama mengatakan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa itu bisa dikeluarkan dari hukum Islam. Orang yang mengingkari kewajiban puasa terkena hukum yaitu murtad, inkar. Tentunya berbeda antara mengingkari dengan tidak puasa. Kalau tidak puasa itu dosa besar. Tapi kalau mengingkari kewajiban puasa menjadi murtad, menjadi keluar dari Islam. Tentunya tidak setiap orang yang tidak puasa mengingkari. Banyak orang-orang yang puasa, tidak puasa, tapi dia tidak mengingkari, hanya mungkin malas, tidak ada kemauan untuk ibadah, tapi tidak mengingkarinya. Sementara orang yang tidak puasa dengan keyakinan itu bukan kewajiban, maka menjadi sebab orang itu keluar dari agama Islam. Nah, ini dari kalimat kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa puasa itu hukumnya wajib, mengingkarinya termasuk penyebab orang itu keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam? Karena memang mengingkari kewajiban puasa berarti mengingkari ayat Al-Quran. Mengingkari ayat Al-Quran, sepakat seluruh ulama adalah murtad. Ini tentunya membedakan antara orang yang ingkar dan tidak berpuasa. InsyaAllah Allah berikan kepada kita semuanya keimanan dan juga semangat untuk melakukan ibadah yang wajib. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Asyam suka disebut as-saum atau asyam adalah makna secara bahasa puasa. Kalau kita terjemahkan secara Indonesianya adalah puasa. Secara bahasa Arab, asyam itu artinya al-imsak, artinya menahan. Jadi al-imsak yaitu menahan secara bahasa. Adapun secara istilah, al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dikatakan puasa itu adalah menahan dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan batalnya puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini merupakan definisi daripada asyam, daripada berpuasa, yaitu al-imsak. Makanya kita suka dengar kalimat yang sering kita dengar ketika orang bersahur, suka disebut imsak, imsak. Nah, imsak itu bukan berarti puasa dimulai, bukan. Tapi imsak itu maksudnya tahan. Nah, karena imsak itu secara bahasa adalah menahan. Jadi menahan, menjaga. Jadi ketika kita bersahur, waktu sudah dekat azan, suka disebut al-imsak. Itu imsak artinya menahan, menahan atau menjaga, bersiap-siap untuk mendengar azan. Oleh karena itu, yang kita sebut imsak itu bukan mulai waktu puasa, tapi persiapan untuk puasa. Nah, makanya sempat ramai di media bahwa imsak itu ada yang mengatakan sebagai awal puasa. Bukan. Itu tidak betul. Yang betul itu imsak itu mulai mempersiapkan persiapan puasa. Tapi kalimat imsak juga bukan sesuatu yang bid'ah, yang harus kita ramaikan masalah itu. Karena masalah imsak ini adalah inisiatif dari para ulama. Supaya orang yang bersahur itu ketika datang waktu imsak, mereka sudah mulai menahan. Dalam artian makan sudah segera diselesaikan, segera habiskan makanannya, minumannya. Itu adalah
bahasa kita hasil inisiatif dari para ulama. Dan seluruh ulama fikih juga tidak mengatakan bahwa imsak itu adalah mulainya waktu puasa. Tidak ada. Seluruh ulama definisi puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbit sampai terbenam. Jadi bukan dari sebelum terbit atau 5 menit, tidak. Jadi itu adalah imsak, istilah untuk ihtiyat. Ya, bahasa kita ihtiyat. Kalau kata ulama suka disebut itu syaddud dara'i, untuk menjaga supaya tidak tiba-tiba saat dia minum setengah tiba-tiba adzan. Nah, itu akan menjadi masalah. Maka dibuatlah kalimat imsak agar supaya mempersiapkan. Jadi kalau ada yang nanya, saya makan minum pas imsak, apa-apa. Silakan saja karena belum waktunya untuk kita mulai puasa. Tapi hendaklah bersiap-siap saat datang waktu imsak untuk segera menyelesaikan ibadahnya. Itulah makna siam. Jadi siam itu artinya berpuasa. Kalau kita puasa itu apa? Menahan. Arti menahan secara istilahnya adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik makan, minum, berhubungan suami istri, tentunya yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau kita baca cerita tentang Sayyidah Maryam, itu waktu beliau membawa bayinya yang lahir tanpa ayah itu, orang-orang kampung mengejek Sayyidah Maryam dan menuju yang macam-macam. Lalu Sayyidah Maryam mengatakan, Inni nadartu lirrahmani sauma. Ada kalimat saum. Sungguh aku telah bernadar untuk tidak berbicara. Maka disebut ini nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar kepada Allah untuk tidak mengucapkan atau menahan berbicara. Lalu Sayyidah Maryam menunjuk kepada putranya dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam saat itu berkata, Ana Abdullah. Nah, itu adalah kalimat sauma. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan pertama kali perintah yang ada di masa Nabi Muhammad. Tetapi puasa itu adalah perintah yang sudah ada sejak jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi terdahulu semuanya ada puasa. Dari kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita umat Islam bukan orang yang pertama yang berpuasa, tetapi umat-umat terdahulu banyak yang berpuasa sebelum kita. Nah, ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa puasa itu adalah amalan yang bukan baru, tapi sudah lama adanya sebelum kita. Dan apa hikmah pemberitahuan berita dari Allah akan adanya puasa ini bukan untuk kita yang pertama, tapi orang sebelum kita juga puasa. Maka salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan keringanan beban kepada kita. Atau untuk memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sebab kalau kita tahu ada orang lain yang melakukan itu sebelum kita, maka kita akan merasa lebih ringan. Tapi kalau kita yang pertama melakukan, mungkin kita akan merasa berat. Ketika kita merasakan, wah saya haus, saya lapar. Oh, orang dulu juga sudah melakukan itu. Sebelum kamu, orang sudah banyak yang melakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dilakukan oleh orang,
itu menjadi ringan bagi kita. Kemudian juga menunjukkan bahwa jangan ada yang berpikiran bahwa dengan puasa nanti bisa sakit, bisa mati, bisa berbahaya. Seakan Allah mengatakan, ini puasa bukan kamu yang pertama, tapi orang-orang terdahulu juga berpuasa. Dan tidak ada yang menderita sakit, apalagi sampai meninggal gara-gara puasa ini. Ini merupakan berita yang sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat mereka lebih ringan ketika adanya puasa. Yang kedua, kewajiban puasa ini dibuka yang pertama sebagai amalan, bukan kita yang pertama, tapi sebelum kita juga sudah yang puasa. Yang kedua, disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama itu dalam bahasa Arab seperti. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana, seperti yang diwajibkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian. Para ulama berbeda pendapat ketika menerjemahkan seperti. Apakah seperti kama itu, seperti atau sebagaimana, itu persis sama waktunya, sama tata caranya, sama semua amal-amalnya, atau hanya jenis puasanya yang sama, tapi tata cara perbuatannya itu berbeda. Nah, di sini kata para ulama terbanyak yang mengatakan kalimat kama atau seperti itu, seperti dalam artian tidak sama persis, hanya puasanya. Jadi orang-orang terdahulu juga puasa seperti kalian. Tetapi ada beberapa perbedaan. Jadi kata-kata sebagaimana orang-orang terdahulu atau seperti orang-orang dahulu itu tidak menunjukkan persamaan yang 100%. Tetapi banyak perbedaan. Contoh dari perbedaan tersebut yang banyak disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, misalkan dari waktunya. Kita waktu puasa kita antara 29 dan 30 hari. Tentunya 29 dan 30 hari ini tergantung daripada hisab atau ru'yah yang sudah diketahui bersama. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kata Rasulullah SAW, berpuasalah dan batalkanlah puasamu karena meru'yah atau melihat. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kemudian yang kedua, sementara waktu mereka itu lebih panjang. Sementara waktu orang-orang sebelum kita itu bisa awal 30 menjadi 40 hari, cukup panjang. Jadi kita itu dibanding umat terdahulu dari segi waktunya, kita jauh lebih pendek dibanding mereka. Yang kedua, dari segi tata cara. Dari segi tata cara kita berbeda dengan mereka. Mereka itu tata caranya lebih berat. Tata caranya lebih berat, tidak semudah kita. Apa di antaranya? Contohnya, dikatakan mereka kalau puasa, lalu makan terakhir di waktu malam, setelah mereka tidur, maka tidak boleh lagi bersahur. Jadi sahurnya itu sebelum mereka tidur. Misalkan mereka habis sisa, mereka sholat atau zikir atau apa, kemudian mereka makan, setelah itu tidur, maka tidak ada lagi sahur. Sahurnya itu waktu dia makan terakhir di waktu malam. Sementara kita ada sahur. Artinya berapa banyak di antara kita jam 9 tidur. Lalu jam 12 dia bangun, dia makan. Tidur lagi misalkan. Jam 4 dia bangun, makan lagi. Masih boleh. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu bisa bersahur berkali-kali. Artinya sahur berkali-kali. Sementara orang terdahulu kalau sudah makan, kalau dia tidur, maka sejak tidur itu sudah dihitung puasa. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
eh, apa al-farqu bainana wa baina siyami ahlil kitab aklat sahur. Kata Rasulullah, yang membedakan antara kita dengan puasanya ahlul kitab makan sahur. Mereka tidak ada sahur, sementara kita ada sahur. Atau misalkan juga kita tidak dianggap batal puasanya, tidak berkurang pahalanya ketika kita terlupa di siang hari kita makan minum. Sementara mereka kalau makan dan minum di siang hari walaupun terlupa tetap batal. Ini perbedaan yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Perbedaan lagi misalkan umat terdahulu ketika datang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri. Sementara umat Nabi Muhammad diperbolehkan. Wa illa lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Diperbolehkan bagi umat Nabi Muhammad untuk melakukan hubungan suami istri di waktu malam. Perbedaan lagi, mereka tidak ada tarawih atau qiyamul lail yang disebut tarawih. Umat Nabi Muhammad ada yang namanya tarawih yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini baru kita mau mukadimah tentang fikih Ramadan. Dan banyak lagi. Mereka kalau berbuka itu dianjurkan dibelakangkan, tidak mensegerakan berbuka. Sementara kita dianjurkan berbuka lebih cepat. Jadi pas adzan kita dianjurkan untuk mensegerakan berbuka. Nah, ini tentunya para ulama mengatakan perbedaan bukanya berbeda dengan orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu di akhir, kita di takjil. Nah intinya kata-kata sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu tidak sama persis. Tapi justru malah banyak sekali perbedaannya dan luar biasa di antara semua umat yang berpuasa paling mudah adalah puasa cara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya sebuah karunia. Bahkan yang paling menonjol misalkan mereka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan mereka, tapi kita ada Lailatul Qadar. Nah ini tentunya kelebihan yang nanti kelebihan-kelebihan ini nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sungguh diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan puasa. Dan yang terakhir la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata ayat ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentunya kalimat ini sebagai tujuan. Nah, biasa kalau kita melakukan sesuatu, akhir itu adalah tujuan. Jadi puasa ini semua, kewajiban puasa ini tujuannya apa? Apa yang hendak dicapai dari puasa ini? Di situ disebutkan oleh Allah la'allakum tattaqun. Tujuan akhir puasa ini, tujuan yang hendak diraih, yang hendak dicapai oleh orang yang berpuasa ini adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, tentunya kita sudah sering mendengar definisi takwa. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Serta apa akibat atau kebaikan yang diterima oleh orang yang bertakwa. Tentunya pembahasan ini cukup panjang. Insya Allah di dalam terusan atau di dalam kelanjutan materi kita akan kita singgung makna takwa. Intinya dari takwa itu, akibat dari takwa itu sangat banyak, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, di antaranya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan angkat segala permasalahannya dan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Subhanallah, ternyata
Ramadan ini bisa menjadi pengangkat berbagai permasalahan kita. Permasalahan di dalam rumah tangga, permasalahan di dalam kehidupan pribadinya, di dalam masalah kerjaannya, di dalam kesehatannya, apapun. Karena di dalam ayat tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keluar dari permasalahan hidup. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini kesempatan, momen untuk menghilangkan, mengangkat berbagai permasalahan kita. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengangkat permasalahan kita. Oleh karena itu, insya Allah Ramadan ini betul-betul menjadikan kita orang yang bertakwa, sehingga permasalahan kita semua akan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki tanpa diduga-duga. Subhanallah, ini pembuka pintu rizki, ini takwa. Jadi bukan hanya ini, ketakwaan merupakan, takwa ini adalah pembuka pintu rizki. Jadi jadikan Ramadan ini sebagai pembuka pintu rizki. Dan betul, kita lihat di bulan Ramadan ini begitu meningkat perekonomian. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan berkaitan dengan Ramadan. Rizki di bulan Ramadan dibuka semuanya. Pedagang, makan, minum semua. Pakaian semua dibuka. Keberkahan Ramadan. Kalau kita betul-betul bertakwa, insya Allah masalah kita diangkat oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan rizki tanpa diduga-duga. Dan ketakwaan itu paling cepat diperoleh lewat puasa di bulan Ramadan. Dan di manfaat lain daripada puasa, daripada ketakwaan juga disebutkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau alaihi barakat minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan baginya keberkahan dari langit. Intinya, kenapa Allah ingin menjadikan Ramadan itu sebagai akhirnya adalah ketakwaan? Karena dengan ketakwaan kita, insya Allah Ramadan ini betul-betul menjadi pengangkat permasalahan kita semuanya. Semoga dengan keberkahan Ramadan ini yang menjadikan kita orang yang bertakwa, insya Allah Allah berikan jalan keluar dari kesulitan kita, baik di dalam pribadi, di rumah tangga, kerjaan. Allah bukakan pintu rizki kepada kita semuanya. Wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sesi pertama yang bisa kita sampaikan. Semoga akan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi silakan Ustaz Yudi. Baik, Alhamdulillah, jazakallah atas materi semakan Ustadz Abdul Masegaf. Mohon izin Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 9 menit bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bisa secara langsung atau mungkin melalui chat Zoom. Mungkin izin Ustadz, mungkin pertanyaan dari saya pertama terkait dengan puasa Ustadz, puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin beberapa tahun terakhir juga berapa kali pernah terjadi Ustadz ya, adanya perbedaan di awal ataupun di akhir puasa Ramadan Ustadz. Mungkin izin Ustadz untuk yang tahun ini sepertinya kalau dari info yang kami peroleh itu kan puasanya sama Ustadz ya. Tapi kemudian ada info juga kemungkinan untuk akhirnya gitu, akhir puasanya ataupun lebarannya itu ada kemungkinan berbeda Ustadz. Mungkin pertama bagaimana kita menyikapinya Ustadz terkait hal tersebut, dan mungkin kira-kira kita lebih memilih yang mana Ustadz? Mungkin arahan dari Ustadz seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya.
Memang di dalam penentuan awal Ramadan dan juga bulan-bulan lain itu, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada dan ayat, tentunya lebih dikedepankan ru'yah. Seperti yang saya katakan tadi, sumuli ru'yati waftilu ru'yati, hadis Rasulullah SAW, puasalah kamu karena melihat dan berbukalah kamu karena melihat. Atilu ru'yah. Maka ketika ada ru'yah dan hisab, itu kalau kita lihat dari teks, itu lebih dikedepankan ru'yah. Tetapi ketika terjadi mendung atau tidak terlihat ru'yah, maka di situ digunakan adalah hisab. Jadi wallahu alam, kalau dilihat dari teks dalil, apabila ada perbedaan ru'yah dan hisab, maka kita lebih kedepankan ru'yah. Nah, insya Allah tentunya uh, ketika yang kita lihat ru'yah ini kan juga banyak pakar-pakar yang memang ahli di dalam bidangnya. Seperti negara kita ini sudah ada, maka kita ikuti itu aja. Kalau menurut apa yang lebih kuat menurut saya. Tapi tetap kita tidak menyalahkan perbedaan ketika adanya hisab yang berbeda dengan ru'yah. Tapi kita lebih cenderung yaitu mengikuti yang ru'yah tanpa mengurangi, menyalahkan yang hisab. Dan ru'yah yang dilihat itu adalah ru'yah negerinya masing-masing. Yaitu tidak melihat ru'yah Saudi, tidak melihat negara lain. Kita lihat adalah ru'yah kita. Itu yang kita lihat. Dan insya Allah perbedaan ru'yah itu dan hisab tidak lebih hanya 1 hari. Kalau lebih 2 atau lebih dari 1 hari, 2 hari misalkan, maka itu salah. Tapi kalau selama masih lebih 1, kurang 1, artinya itu hal yang insya Allah dimaklumi. Insya Allah. Jadi kalau ditanya, saya lebih cenderung ru'yah. Dan ru'yah yang saya lebih cenderung, karena ada juga yang berpendapat, ru'yahnya melihat dari negara lain. Atau bisa berpatokan dengan negara lain. Tapi yang lebih saya cenderung ru'yah itu masing-masing. Kita negeri masing-masing, ru'yah masing-masing. Tidak berpegang dengan ru'yah dari negeri lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Mungkin izin kami tawarkan sekali lagi, masih ada waktu sekitar 5 menit bagi para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bisa melalui chat Zoom ataupun secara langsung. Eh, Baik Ustadz, mungkin tidak ada pertanyaan dari jamaah karena mungkin sebagian sedang dalam perjalanan menuju ke kantor Ustadz. Izin Ustadz mungkin berkenan untuk menutup kajian kita pada pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas di ayat 184 dan seterusnya, yaitu fikih Ramadan dari Al-Quranul Karim. Dan saya juga mohon maaf karena tidak bisa menampilkan juga suara sedang agak ada gangguan sedikit ini. Suaranya memang agak berat. Oleh karena itu saya juga mohon maaf tidak bisa ditampilkan dan kurang sempurna di hari ini. Tapi insya Allah keistiqomahan kita, apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah menjadi salah satu sebab Allah berikan keridhaan dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan maksimal untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib dan sunnah. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini betul-betul Ramadan sebagai bulan pengampunan untuk kita, bulan diberikannya rahmat kepada kita, dan bulan yang membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aidna alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'dal awam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Waalaikumsalam Fatul selanjutnya. warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakallahu pada Ustadz Abdul Segaf dan kepada Bapak Ibu Jamaah yang telah hadir dalam kajian kita pada pagi ini. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Ustadz Abdul Segaf, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami tutup Zoom kita pada pagi hari ini.